Assalamualaikum, kami mahasiswa dari Universitas Terbuka Prodi PGSD. Kami akan mempersembahkan presentasi dari kelompok 1. PPT ini dibuat untuk menyelesaikan tugas penelitian tindak kelas dengan dosen pengampu Bapak Agung Heri Prasmanto, SPD MPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama mengerjakan tugas dengan materi hakikat penelitian tindak kelas. Perkenalkan, yang pertama Ibnu Jaman, yang kedua Dwi Pringgani, yang ketiga ada Imro'atus Soleha, dan yang keempat saya sendiri Luciana Gita Purwandari. Baik, langsung saja. Hakikat penelitian tindakan kelas meliputi yang pertama adalah pengertian penelitian tindakan kelas. Yang kedua, karakteristik penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, manfaat penelitian tindakan kelas. Yang keempat, keterbatasan penelitian tindakan kelas. Dan yang terakhir adalah persyaratan penelitian tindakan kelas. Bahasa Inggris Research bagi sebagian mahasiswa, terutama mereka yang mengambil program sarjana. Penelitian merupakan kegiatan puncak dari studi mereka. Para mahasiswa dituntut untuk mengembangkannya wawasan dengan cara melakukan pencarian atau eksplorasi untuk menemukan jawaban dari masalah yang menjadi bidang kajian. Untuk melakukan pencarian atau eksplorasi tersebut terhadap seperangkat aturan dan langkah yang harus diikuti, Anda pasti sudah dapat menebak bahwa aturan dan langkah-langkah tersebut dikemas dalam satu perangkat yang disebut metode penelitian. Bertitik tolak dari uraian di atas, penelitian tindak kelas merupakan satu jenis penelitian yang dengan sendirinya mempunyai sebagai aturan dan langkah yang harus diikuti. Penelitian tindak kelas merupakan penerimaan dan suatu action research, yaitu suatu action research yang dilakukan di kelas. Selanjutnya, PTK atau penelitian tindakan kelas. PTK dilakukan oleh guru untuk meningkatkan praktik pembelajarannya. Sedangkan fokusnya, PTK itu berfokus pada PBM atau pembelajaran berbasis masalah di kelasnya. Hal-hal yang terkait dengan PBM di kelasnya dalam upaya peningkatan proses dan hasil belajar. Selanjutnya tentang karakteristik penelitian tindakan kelas. Apa saja sih karakteristik dari PTK sendiri? Mari kita bahas beberapa karakteristik tersebut. Yang pertama ada peneliti. Peneliti yang dimaksud yaitu guru sebagai pelaku yang terlibat langsung di dalam situasi yang diteliti. Kemudian yang kedua ada tempat penelitian. Tempat penelitian yaitu di dalam kelas, dalam situasi sosial pendidikan. Kemudian yang ketiga ada art inquiry of practice from within, yang dapat menimbulkan adanya masalah pembelajaran yang perlu diselesaikan. Selanjutnya ada self-reflective inquiry atau refleksi diri. Dan yang terakhir ada tujuan. Tujuan itu tersendiri adalah memperbaiki kinerja guru atau pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Guru merasa risau dengan hasil dari latihan
berkali-kali, sehingga guru ingin meneliti apa penyebabnya dan kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Setelah mendengarkan karakteristik penelitian tindakan kelas, ternyata PTK memiliki ciri khas khusus, yaitu sikap reflektif yang berkelanjutan. Berbeda dengan pendekatan penelitian formal yang sering mengutamakan pendekatan empiris eksperimental. Penelitian tindakan kelas lebih menekankan pada proses refleksi terhadap proses dan hasil penelitian. Beberapa konteks seperti memperbaiki proses pembelajaran, adanya kolaborasi, serta reflektif siklus yang berkelanjutan. Model penelitian tindakan kelas. Dalam model ini, guru dapat melakukan beberapa kali siklus. Yang pertama, guru membuat perencanaan. Setelah perencanaan selesai, diikuti dengan pelaksanaan. Kemudian, guru melakukan pengamatan. Setelah guru matang melakukan pengamatan, guru melakukan refleksi diri dan membuat perencanaan untuk siklus yang selanjutnya. Setelah perencanaan selesai, guru melakukan pelaksanaan kembali. Diikuti dengan pengamatan dan kemudian refleksi diri. Begitu pula dengan siklus yang diulang-ulang sehingga guru mencapai hasil yang diinginkan. Dalam model penelitian tindakan, kunci utama adalah adanya tindakan atau action yang dilakukan berulang-ulang dalam rangka mencapai kebaikan yang baik. Tindakan atau action ini dilakukan oleh guru yang terlibat langsung dalam bidang yang diperbaiki tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud para guru. Nah, sebelum kita menuju pembahasan mengenai siklus dalam PTK, kita harus tahu terlebih dahulu prosedurnya. Setiap siklus dilaksanakan mengikuti prosedur perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Apa itu siklus? Siklus adalah perputaran atau pengulangan. Jadi, siklus dalam PTK adalah pengulangan dalam penelitian tindakan kelas. Siklus dalam PTK tidak terbatas, terkadang 2 kali, 3 kali, ataupun seterusnya, hingga mencapai kriteria standar kelulusan. Apa manfaat penelitian tindakan kelas? Manfaat penelitian tindakan kelas memberikan inovasi pembelajaran yang ada di kelas. Dengan melakukan inovasi pembelajaran, maka guru akan dapat memberikan pembaharuan terhadap model maupun metode yang akan digunakan dalam mengajar yang telah disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing kelas. Perbedaan PTK dengan penelitian kelas. Sebelum kita membahas perbedaan PTK dengan penelitian kelas, marilah kita mencari tahu terlebih dahulu apa itu penelitian, apa itu tindakan, dan apa itu kelas. Penelitian merupakan proses pemecahan masalah dengan melakukan pendekatan yang ilmiah dan sistematis. Tindakan merupakan kelakuan atau aktivitas yang disengaja atau diperencanakan. Sedangkan kelas merupakan sekelompok pelajar yang mempunyai karakteristik yang sama dan diajarkan oleh guru yang sama. Nah, setelah kita mengetahui penelitian tindakan
kelas, marilah kita lanjut mengenai perbedaan PTK dengan penelitian kelas. PTK dilakukan oleh guru, sedangkan penelitian kelas dilakukan oleh pihak pendidik atau pihak luar. Ketika penyusunan rencana, penelitiannya dilakukan oleh guru, sedangkan penelitian kelas, penyusunan penelitiannya dilakukan oleh peneliti dan tidak dibantu oleh guru. Selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian tindakan kelas. Adapun keterbatasan penelitian tindakan kelas, yang pertama adalah validasi atau kesahihan PTK. Sebagai penelitian ilmiah, itu masih sering dipertanyakan. Nah, kalau metode dan desain penelitiannya itu kurang tepat, maka dapat mengurangi validitas. Lalu, pada saat masuk ke dalam proses pengumpulan data, itu nanti kalau misal metode dan desainnya kurang tepat, maka akan meragukan dari proses validitas tersebut. Lalu, keterbatasan penelitian tindakan kelas yang kedua adalah hasil PTK tidak dapat digeneralisasikan. Karena memang hasil tersebut hanya terkait dengan siswa dalam kelas tersebut. Kita tidak dapat menyimpulkan bahwa satu teknik efektif untuk meningkatkan motivasi siswa, karena sampel penelitian hanya satu kelas yang merupakan kasus khusus. PTK memang merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri untuk memperbaiki aspek pembelajaran tertentu yang terjadi di kelas tersebut. Berikut ini adalah persyaratan penelitian tindakan kelas. Adapun persyaratan penelitian tindakan kelas, yang pertama adalah tidak mengganggu PBM atau pembelajaran berbasis masalah. Persyaratan yang kedua itu tidak menyita banyak waktu. Persyaratan yang ketiga mengikuti etika. Persyaratan yang keempat bertujuan untuk perbaikan profesi. Yang kelima, masalahnya sederhana, nyata dan jelas. Persyaratan yang keenam, penelitian dilanjutkan di kelas tempat guru mengajar. Persyaratan yang ketujuh, PTK yang disusun berdasarkan prosedur yang benar. Dan persyaratan yang terakhir adalah lampiran PTK harus lengkap. Kemudian, mengapa PTK perlu dilakukan oleh guru? Penelitian tindakan kelas dapat meningkatkan kinerja guru sehingga menjadi profesional dengan melakukan tahapan-tahapan dalam penelitian tindakan kelas agar guru mampu memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kegiatan yang mendalam terhadap apa yang terjadi di dalam kelasnya. Baik, cukup sekian video pembelajaran dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.